Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ABI 16 akan menyampaikan materi tentang teori kepemimpinan dalam perspektif gender. Sebagai pendahuluan, di dalam dunia kerja dan organisasi, kepemimpinan menjadi salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan sebuah kelompok ataupun institusi. Akan tetapi, pemahaman tentang kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari perspektif gender. Dengan adanya perbedaan dalam cara laki-laki dan perempuan dipersepsikan sebagai pemimpin dengan berbagai stereotip, seringkali terbentuk ekspektasi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan seseorang. Misalkan, kepemimpinan laki-laki cenderung diasosiasikan dengan kepemimpinan yang tegas, dominan, dan berbasis pada keputusan yang rasional. Sedangkan perempuan lebih dianggap memiliki kepemimpinan yang empatik, kolaboratif, dan berbasis pada komunikasi interpersonal. Untuk selanjutnya tentang definition of transformational leadership yang akan disampaikan oleh rekan saya, mungkin dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari transformational leadership. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan dan pengembangan individu dalam sebuah organisasi. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya bertindak sebagai pemberi instruksi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi pengikutnya. Mereka berusaha untuk membangun visi bersama, memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta menumbuhkan lingkungan kerja yang inovatif dan penuh dukungan. Ada juga beberapa karakteristik di mana karakteristik utama dari transformational leadership meliputi yang pertama, karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik dan pengaruh yang kuat, sehingga mampu menggerakkan dan menginspirasi pengikutnya. Selanjutnya yang kedua, inspiratif. Pemimpin memberikan visi yang jelas dan membangun semangat dalam tim untuk mencapai tujuan besar. Lalu yang ketiga ada stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong kreativitas dan pemikiran kritis dalam tim dengan mengajak pengikutnya untuk melihat tantangan dari berbagai perspektif. Yang terakhir, perhatian individual. Pemimpin memperhatikan kebutuhan dan aspirasi setiap anggota tim serta memberikan bimbingan yang sesuai dengan potensi mereka. Untuk perspektif gendernya, dari perspektif gender ini, penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional dibandingkan laki-laki. Hal ini, perempuan cenderung memiliki keterampilan interpersonal yang lebih kuat, seperti empati, komunikasi yang baik, dan kecenderungan untuk membangun hubungan yang harmonis dalam tim. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan suportif, perempuan yang menggunakan gaya kepemimpinan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif. Selanjutnya, ada definisi transaksional leadership. Berbeda dengan transformational leadership, transaksional leadership lebih berorientasi pada sistem pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin dengan gaya ini menetapkan aturan yang jelas serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi ekspektasi. Sementara sanksi atau hukuman diberikan kepada mereka yang gagal mencapai target. Karakteristik utama dari transaksional leadership meliputi yang pertama ada kontingen. Pemimpin memberikan imbalan seperti bonus atau promosi bagi kinerja yang baik dan menerapkan hukuman bagi yang tidak memenuhi standar. Yang kedua ada manajemen berdasarkan pengecualian aktif. Pemimpin secara aktif memantau kesalahan atau penyimpangan dan langsung melakukan koreksi jika diperlukan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan pengecualian pasif. Pemimpin hanya akan bertindak ketika masalah sudah muncul, tanpa terlalu banyak terlibat dalam proses sehari-hari. Dalam perspektif gender, gaya kepemimpinan transaksional tidak secara spesifik dikaitkan dengan laki-laki atau perempuan. Namun, gaya ini sering dianggap lebih tradisional karena berfokus pada struktur, aturan, dan kepatuhan terhadap sistem yang sudah ada. Dalam beberapa organisasi yang hierarkis dan berbasis target,
Kepemimpinan transaksional bisa sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja dan menjaga stabilitas. Untuk perbandingan dalam konteks efektivitas dan relevansi gender, dari segi efektivitas, transformational leadership sering dianggap lebih unggul karena mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan komitmen jangka panjang dari anggota tim. Pemimpin transformasional menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada pengembangan individu. Oleh karena itu, dalam konteks organisasi modern yang membutuhkan fleksibilitas dan inovasi, gaya kepemimpinan ini lebih disukai. Sebaliknya, transaksional leadership lebih efektif dalam situasi yang membutuhkan kepatuhan ketat terhadap aturan dan target yang jelas, seperti di bidang manufaktur, militer, atau perusahaan dengan sistem berbasis kinerja. Gaya ini dapat memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pekerjaannya dan tetap produktif. Dari perspektif gender, meskipun perempuan lebih sering dikaitkan dengan gaya transformasional dan laki-laki lebih sering dianggap menggunakan gaya transaksional, kenyataannya kedua gender bisa menggunakan kedua gaya ini tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mengkombinasikan kedua pendekatan ini secara fleksibel agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Untuk selanjutnya, ada definisi feminis leadership. Dalam dunia kepemimpinan, muncul berbagai pendekatan yang berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan adalah feminis leadership. Gaya kepemimpinan ini berakar pada prinsip-prinsip feminisme yang menekankan kesetaraan, kolaborasi, serta pemberdayaan individu dalam sebuah organisasi atau komunitas. Kepemimpinan feminis bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan struktural dengan menciptakan ruang bagi setiap orang berkontribusi tanpa hambatan yang didasarkan pada gender, status sosial, atau faktor lainnya. Untuk karakteristiknya, yang pertama ada menghargai keberagaman dan inklusivitas, di mana setiap suara dihormati dan diakui dalam pengambilan keputusan. Pemimpin feminis tidak hanya fokus pada pencapaian individu, tetapi juga pada bagaimana seluruh tim atau komunitas dapat berkembang bersama. Yang kedua, mendorong partisipasi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Berbeda dari model kepemimpinan tradisional yang sering kali bersifat top-down, pendekatan ini memungkinkan anggota tim untuk lebih terlibat dan merasa memiliki peran yang berarti dalam organisasi. Yang ketiga, menentang hierarki dan dominasi. Karena sistem kepemimpinan tradisional seringkali didasarkan pada struktur kekuasaan yang rigid dan tidak selalu adil, dalam kepemimpinan feminis, hubungan yang terjalin lebih bersifat horizontal dibandingkan vertikal, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi. Dan yang terakhir, berfokus pada membangun hubungan dan komunitas. Dengan menekankan empati, kepercayaan, dan dukungan sebagai nilai utama dalam menjalankan organisasi. Lalu, di sini juga peran kepemimpinan feminis dalam menciptakan perubahan sosial dan organisasi. Dalam dunia kerja, pendekatan ini dapat membantu menghilangkan bias gender, meningkatkan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Di tingkat sosial yang lebih luas, kepemimpinan feminis berkontribusi pada gerakan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pemberdayaan kelompok yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan. Penting untuk dicatat bahwa kepemimpinan feminis bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga dapat menerapkan prinsip kepemimpinan ini dengan mendorong kesetaraan gender, mendukung lingkungan kerja yang lebih adil, serta menggunakan kekuatan mereka untuk memberdayakan orang lain. Kepemimpinan feminis bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan dijalankan, yakni dengan transparansi, empati, dan komitmen terhadap perubahan yang lebih baik. Dalam dunia kerja, banyak perempuan dan kelompok minoritas menghadapi tantangan besar dalam mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Nah, salah satu konsep yang menjelaskan fenomena ini adalah glass ceiling theory, yaitu hambatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk naik ke tingkat eksekutif atau posisi strategis dalam organisasi. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang melarang perempuan atau kelompok tertentu untuk mencapai puncak kepemimpinan, berbagai faktor sistematik dan sosial menyebabkan mereka kesulitan untuk melewati batasan ini. Nah, keempat poin tersebut
adalah faktor-faktor yang menyebabkan glass ceiling. Yang pertama ada stereotip gender dan bias implisit. Stereotip gender yang masih kuat di masyarakat mempengaruhi bagaimana perempuan dipersepsikan dalam dunia kerja. Contohnya, perempuan sering dianggap kurang tegas atau tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup dibandingkan laki-laki. Bias implisit juga berperan besar, di mana keputusan perekrutan dan promosi seringkali dipengaruhi oleh asumsi yang tidak disadari, seperti keyakinan bahwa laki-laki lebih cocok untuk posisi kepemimpinan dibandingkan perempuan. Yang kedua, yaitu kurangnya akses ke mentor dan jaringan. Banyak posisi kepemimpinan tinggi diperoleh melalui jaringan profesional dan bimbingan dari mentor yang berpengaruh. Sayangnya, perempuan sering memiliki akses yang lebih terbatas ke lingkungan ini. Banyak jaringan bisnis dan kepemimpinan masih didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Poin ketiga yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, beban ganda yang sering dialami perempuan, yakni tanggung jawab di tempat kerja serta di rumah, menjadi salah satu tantangan besar dalam mencapai posisi tertinggi. Perempuan seringkali dihadapkan pada ekspektasi untuk tetap menjalankan peran sebagai pengasuh atau ibu rumah tangga, yang dapat menghambat mereka untuk mengambil peluang promosi atau tanggung jawab yang lebih besar dalam berkarir. Yang keempat, budaya organisasi yang tidak inklusif. Banyak organisasi memiliki budaya kerja yang tidak mendukung kesetaraan gender, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, adanya norma kerja yang menuntut jam kerja panjang, yang lebih sulit diikuti oleh perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik. Selain itu, lingkungan kerja yang kurang mendukung perempuan dalam posisi kepemimpinan juga membuat mereka lebih rentan menghadapi diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja. Glass ceiling menyebabkan ketimpangan dalam representasi perempuan di posisi kepemimpinan yang berdampak pada kurangnya perspektif gender dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini juga menciptakan siklus ketidaksetaraan, di mana semakin sedikit keputusan yang berhasil mencapai posisi tinggi. Semakin sulit bagi generasi berikutnya untuk melihat role model yang bisa mereka jadikan panutan. Akibatnya, kesetaraan gender di tempat kerja menjadi sulit untuk dicapai, dan perempuan terus menghadapi hambatan dalam memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki. Berikut adalah upaya-upaya untuk mengatasi glass ceiling. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang bias gender. Salah satu langkah awal yang penting adalah mengenali dan mengatasi bias gender, baik yang disengaja maupun yang tidak disadari. Organisasi perlu memberikan pelatihan pada karyawan dan manajemen untuk memahami bagaimana bias dapat memengaruhi keputusan dalam perekrutan, promosi, dan kepemimpinan. Yang kedua, mendorong program mentoring dan sponsorship. Mentoring dan sponsorship sangat penting untuk membantu perempuan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan membangun jaringan profesional. Organisasi dapat menciptakan program khusus yang menghubungkan perempuan dengan mentor yang berpengalaman, sehingga mereka mendapatkan dukungan dalam mencapai posisi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja hidup. Untuk membantu perempuan tetap berkembang dalam karir mereka, organisasi perlu menerapkan kebijakan fleksibel seperti cuti melahirkan yang lebih baik, opsi kerja, remote atau hybrid, serta dukungan bagi karyawan yang memiliki tanggung jawab keluarga. Dengan kebijakan ini, perempuan tidak dipaksa untuk memilih antara karir dan kehidupan pribadi. Yang keempat, membangun budaya organisasi yang inklusif. Organisasi perlu secara aktif menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender. Ini bisa dilakukan dengan memastikan adanya representasi perempuan dalam kepemimpinan, penegakan kebijakan anti diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua karyawan untuk berkembang. Dalam dunia kepemimpinan, ada banyak contoh perempuan yang berhasil menembus hambatan gender dan mencapai posisi tinggi di berbagai bidang. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh kompetensi, visi, dan dedikasi. Selain itu, beberapa organisasi juga telah berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang lebih inklusif, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil bagi semua gender. Contoh pemimpin perempuan yang sukses dengan gaya kepemimpinan mereka. 1. Yaitu Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru. Jacinda Ardern dikenal sebagai pemimpin yang mengadopsi transformational leadership dengan pendekatan empati,
komunikasi yang jelas, dan kepemimpinan berbasis kolaborasi. Selama menjabat, ia menunjukkan kepemimpinan yang tangguh dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 dan serangan terorisme di Christchurch. Gaya kepemimpinannya yang humanis dan inklusif membuat ia mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai kalangan. Yang kedua ada Indra Nooyi, mantan CEO PepsiCo. Indra Nooyi adalah salah satu contoh perempuan yang berhasil menduduki posisi eksekutif tertinggi di perusahaan multinasional. Sebagai pemimpin, ia menerapkan kepemimpinan feminisme dan transformasional. Dengan menekankan inovasi berkelanjutan, serta keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial, ia juga aktif dalam mendorong keberagaman gender di tempat kerja dan memberikan dukungan bagi perempuan dalam industri bisnis. Yang ketiga ada Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, mantan Direktur IMF. Christine Lagarde dikenal dengan gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional, menggabungkan kebijakan ketat berbasis regulasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam diplomasi ekonomi. Ia berhasil memimpin IMF dan Bank Sentral Eropa dalam menghadapi berbagai krisis keuangan global, serta menjadi advokat bagi keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan finansial. Selanjutnya, ada organisasi yang berhasil menerapkan kepemimpinan gender sensitif. Yang pertama yaitu Unilever. Unilever adalah salah satu perusahaan global yang secara aktif mendorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Mereka memiliki program khusus untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi manajerial dan eksekutif. Dengan menerapkan kebijakan fleksibel bagi karyawan, monitoring bagi perempuan, serta budaya kerja yang lebih inklusif, Unilever telah menciptakan lingkungan yang lebih setara dan mendukung keberagaman. Yang kedua ada Deloitte. Deloitte memiliki program Women in Leadership yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam kepemimpinan perusahaan. Mereka juga menyediakan fasilitas seperti pelatihan kepemimpinan, program sponsorship, dan kebijakan fleksibel yang membantu perempuan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir mereka. Yang ketiga ada Salesforce. Salesforce dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi yang secara aktif mengatasi kesenjangan gender dalam kepemimpinan. Mereka menerapkan kebijakan transparansi gaji untuk memastikan kesetaraan upah serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua gender untuk naik ke posisi kepemimpinan. Sebagai penutup, terdapat berbagai gaya kepemimpinan, mulai dari transformational leadership yang lebih disering dikaitkan dengan perempuan dikarenakan pendekatannya yang lebih inspiratif dan kolaboratif. Lalu ada transactional leadership yang dapat berfokus pada sistem imbalan dan dukungan. Lalu ada konsep feminist leadership yang menyoroti pentingnya kesetaraan, kolaborasi, dan pemberdayaan dalam kepemimpinan. Namun, meskipun perempuan memiliki potensi besar dalam kepemimpinan, mereka masih menghadapi hambatan seperti glass ceiling yang dapat membatasi akses mereka ke posisi yang tinggi dalam organisasi. Dalam kesetaraan gender, dalam kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan peluang yang sama bagi perempuan, akan tetapi membawa manfaat yang lebih besar bagi organisasi, masyarakat secara keseluruhan. Mungkin sekian yang bisa kelompokkan presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.